Gimana sih cara pesen tiket untuk masuk ke wilayah Garuda Wisnu Kencana? Dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sana nih teman-teman? Kalau teman-teman penasaran, simak terus video ini sampai habis ya. Hai halo teman-teman Menjadi Bisa, kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Katakan bisa untuk tahu tentang apa saja. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, di segmen kali ini Mimin masih ada di segmen liburan nih teman-teman. Nah, sekarang Mimin sedang berada di salah satu tempat wisata terkenal yang ada di Provinsi Bali, yaitu GWK, Garuda Wisnu Kencana. Apa sih Garuda Wisnu Kencana ini? Nah, Garuda Wisnu Kencana ini merupakan bangunan bersejarah Indonesia yang terletak di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, teman-teman. Nah, patung ini merupakan patung ikon di Provinsi Bali yang memiliki sejarah yang sangat-sangat menarik untuk teman-teman simak ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke fasilitas apa saja yang ada di sana dan bagaimana cara pesen tiketnya, teman-teman harus tahu dulu profil dan sejarah dari GWK atau Garuda Wisnu Kencana ini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini patung ini berdasarkan data Dinas Pariwisata Badung. Patung GWK berdiri di atas Bukit Batu Kapur setinggi 263 meter di atas permukaan laut yang berada di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana seluas sekitar 250 hektar nih teman-teman. Nah, patung megah ini merupakan maskot dari Provinsi Bali. Diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 22 September 2018, teman-teman. Nah, ketinggian dari patung GWK ini mencapai 121 meter dengan berat 4.000 ton, teman-teman, yang terbuat dari bahan tembaga, baja, dan kuningan. Nah, dengan ketinggian yang melebihi patung Liberty. Nah, kalau patung Liberty ini kan tingginya cuma 93 meter nih, teman-teman. Nih, membuat patung ini tuh sangat-sangat terlihat dari radius sekitar 20 km, sehingga sangat-sangat nampak gitu ya, bisa dilihat dari daerah Kuta dan Nusa Dua, teman-teman. Nah, patung GWK adalah patung Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda, dibangun setinggi 75 meter dengan pondasi 70 meter tinggi sayap burung Garuda yang membentang selebar 66 meter, teman-teman. Nah, patung yang merepresentasikan Dewa Wisnu ini sedang menunggangi burung Garuda dibuat oleh seseorang bernama I Nyomanuarta dalam waktu hingga 28 tahun, teman-teman. Nah, teman-teman, di daerah GWK ini merupakan satu lingkup gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini parkirannya tuh cukup luas. Jadi kalau mau bawa rombongan banyak juga nggak akan masalah karena lokasi parkirnya luas. Nah, karena di sini saking luas ya, teman-teman, tim pengelola itu menyediakan semacam kendaraan gitu ya, teman-teman, kendaraan untuk mengelilingi daerah GWK ini, teman-teman. Nah, ini pasti seru banget. Dia tuh kayak angkot gitu, kendaraannya dia kayak angkot, cuman dia nggak ada dindingnya gitu, jadi terbuka, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak bakal capek deh pokoknya kalau keliling ke daerah GWK ini gitu. Nah, di sini juga ada beberapa ikon seperti patung ya, patung Dewa Wisnu sama patung Garudanya, teman-teman. Nah, kalau GWK-nya itu masih masuk lagi ke atasnya nih, teman-teman. Jadi spot-spot fotonya juga pasti cantik-cantik banget di sini karena sangat-sangat ini ya, tinggi gitu daerahnya, jadi semua daerah itu bisa terlihat. Oke, teman-teman, harga tiketnya nih, teman-teman. Harga tiket untuk masuk ke lokasi Garuda Wisnu Kencana. Nah, ini terbagi menjadi beberapa kategori ya, teman-teman. Pertama itu untuk harga tiket masuk GWK untuk kategori dewasa sebesar 85.000 per orang. Nah, sementara untuk harga tiket masuk Garuda Wisnu Kencana untuk kategori anak-anak dari usia 5-12 tahun itu sebesar 85.000. Lalu untuk harga tiket masuk ke dalam areanya nih, area patung GWK itu sebesar 200.000 per orang nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli tiketnya itu langsung offline, di sini menyediakan. Lalu teman-teman juga bisa membeli melalui aplikasi online seperti blibli.com gitu ya, teman-teman. Oke, jadi sangat-sangat gampang gitu. Nah, biasanya nanti di sini teman-teman akan ditemani oleh tour guide-nya nih, teman-teman. Teman-teman akan dijelaskan mengenai sejarahnya, lalu proses-prosesnya, lalu hal-hal yang berkaitan dengan Garuda Wisnu Kencana ini, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa foto-foto di jembatan yang sangat estetik ini. Nah, di sini juga menyediakan kuliner-kuliner nih, ada kantin-kantin yang bisa teman-teman nikmati makanannya.
Oke teman-teman di sini harus tahu fakta-fakta dari patung GWK ini teman-teman. Yang pertama, tinggi dari patung ini tuh 121 meter, mengalahkan patung Liberty di Amerika Serikat. Lalu dapat terlihat dari jarak pandang 20 km. Lalu pembangunannya itu melalui proses panjang selama 28 tahun teman-teman. Lalu terbuat dari bahan logam tembaga, baja serta logam kuningan seberat 4.000 ton, menggunakan 754 potongan madul berukuran 3 x 4 meter dan berat 1 ton teman-teman. Nah, tempat ini juga menjadi gitu ya, GWK ini pernah menjadi tempat pertemuan konferensi internasional seperti IMF dan World Bank pada tahun 2018 serta menjadi lokasi KTT G20 2022. Patung Garuda ini tuh sangat unik gitu ya, terdapat fakta-fakta unik di baliknya gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita di sini bakal langsung membahas tentang fasilitas-fasilitas apa saja sih yang ada di Garuda Wisnu Kencana ini teman-teman. Nah teman-teman, di sini nggak perlu khawatir karena fasilitas itu termasuk kategori lengkap gitu ya. Di sini ada restoran, ada food court, ada amphitheater gitu ya, ada sinema sama tempat bermain segway dan skuter. Nah, di sini juga ada museum dan ruang meeting untuk disewakan, teman-teman. Nah, di sini juga jelasnya ada toilet ya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi teman-teman di sini fasilitasnya banyak banget, nggak cuman menikmati pemandangan yang ada di GWK, tapi juga di sini bisa kita pakai tempat-tempat untuk keperluan-keperluan lain, teman-teman. Oke, mungkin sekian teman-teman review lokasi wisata kali ini berada di GWK Garuda Wisnu Kencana. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat buat teman-teman semua. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.